Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi warga Nahdliyin, berziarah ke makam leluhur atau makam para wali dan ulama sudah menjadi tradisi dari generasi ke generasi yang masih dilestarikan sampai sekarang. Selain bertujuan untuk ingat kematian dan mendoakan orang yang diziarahi, berziarah juga dapat digunakan untuk mengenang teladan dan mengikuti amal sosok yang dimakamkan tersebut. Maka tidak heran jika di beberapa tempat makam-makam para tokoh, wali atau ulama ramai dikunjungi oleh para peziarah. Sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam para wali yang ada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Makam Wali Gembyang. Makam Wali Gembyang berada di pusat kota Kendal, tepatnya di Kelurahan Patukangan, Kabupaten Kendal. Wali Gembyang adalah salah seorang ulama penyebar agama Islam dan juga salah satu tokoh yang memperjuangkan berdirinya kota Kendal. Nama Arab beliau adalah Hamzah. Sebelum berdakwah di Jawa, beliau juga pernah berdakwah di Tiongkok dan dikenal dengan nama Hanbyang, yang akhirnya oleh orang Jawa kemudian dipanggil Gembyang. Beliau diperkirakan hidup pada masa Adipati Bahurekso, yaitu Bupati pertama Kendal, sekitar tahun 1628 Masehi. Sehingga beliau termasuk sosok yang dituakan di Kabupaten Kendal. Makam Bukit Jabal Nur Kaliwungu. Makam Bukit Jabal Nur berada di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Di komplek makam Bukit Jabal Nur ini banyak terdapat makam ulama Kaliwungu. Salah satu di antaranya yaitu makam Kiai Asy'ari atau juga dikenal dengan nama Kiai Guru. Beliau adalah salah seorang ulama penyebar agama Islam di Kaliwungu dan sekitarnya. Beliau juga merupakan pendiri Masjid Agung Al-Muttaqin Kaliwungu pada tahun 1653 Masehi. Selain makam Kiai Guru, di komplek makam ini juga terdapat makam pesohor Kendal lainnya. Di antaranya adalah makam Sunan Katong, yang mana dikisahkan Sunan Katong adalah pencetus pertama budaya pesantren di wilayah Kaliwungu. Sebab semasa hidupnya Sunan Katong selalu mengajarkan agama Islam kepada warga Kaliwungu. Selain itu, di sini juga ada beberapa makam para pesohor yang lain, seperti makam Pangeran Mandurejo, Bupati Pekalongan pertama, makam Kiai Haji Mustafa, makam Kiai Haji Ahmad Rukyat, makam Waliullah Musyafa', makam Kiai Haji Abu Khair, dan masih banyak lagi yang lain. Makam Habib Ahmad bin Aqil Al-Munawwar Ba'alawi. Makam Habib Ahmad bin Aqil Al-Munawwar Ba'alawi berada di Jalan Jagalan Selatan, Gadukan, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Tepatnya persis berada di belakang bangunan salah satu pondok pesantren Al-Fadlu wal Fadilah
Asohan Kiai Haji Dimyati Rais atau Mbah Dim Kaliwungu. Habib Ahmad bin Aqil Al-Munawwar Ba'alawi adalah guru dari Kiai Haji Muhammad Sholeh bin Umar As-Samaroni atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Soleh Darat Semarang. Makam Wali Joko. Makam Wali Joko berada di area Masjid Agung Kendal, di Jalan Raya Barat, tepatnya di depan pusat perkantoran pemerintahan Kendal. Wali Joko atau yang bernama asli Raden Suwiryo adalah seorang penyebar agama Islam dan pendiri Masjid Agung Kendal pada tahun 1210 Hijriah atau 1796 Masehi. Beliau yang semasa muda dikenal dengan nama Pangeran Panggung masih memiliki hubungan darah dengan Raden Patah, Sultan pertama Demak. Wali Joko yang berada di depan sebelah selatan Masjid Agung. Di belakang Masjid Agung Kendal ini juga terdapat dua makam ulama lainnya, yaitu makam Kiai Abu Suja, penghulu Masjid Agung era 1800-an, dan makam Wali Hadi yang meninggal pada tahun 1930 Masehi. Makam Sunan Bromo Boja. Makam Sunan Bromo Boja berada di Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Sunan Bromo Boja adalah salah seorang penyebar agama Islam asal Cirebon yang ditugasi oleh Wali Songo untuk mengislamkan daerah Banyu Biru dan sekitarnya. Beliau juga membuat sebuah padepokan di Bebengan yang menjadi cikal bakal bubak alas Desa Bebengan. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Desa Bebengan dan meninggalkan beberapa peninggalan benda pusaka yang sampai saat ini masih terpelihara dengan baik oleh juru kunci makam. Makam Sunan Bromo Boja ramai dikunjungi para peziarah bahkan dari luar daerah, terutama pada malam Jumat Kliwon. Makam Sunan Abhinawa. Makam Sunan Abhinawa atau Pangeran Benowo berada di komplek makam Desa Pekuncen, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Sunan Abhinawa adalah seorang putra mahkota dari Raja Pajang, yaitu Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Sunan Abhinawa sempat menjadi Raja Pajang walaupun hanya sebentar. Dan kemudian beliau menyerahkan kekuasaannya kepada kakak angkatnya, yaitu Panembahan Senopati, yang dikenal sebagai sang pendiri Mataram. Setelah meninggalkan keraton, Sunan Abhinawa sempat pergi ke Sedayu, Jawa Timur, hingga kemudian menuju ke arah barat dan sampailah di hutan Kukulan, daerah Kendal bersama para pengikutnya. Beliau juga kemudian mendirikan sebuah masjid, yaitu Masjid Jami' Sunan Abhinawa, yang kini menjadi salah satu masjid tertua di Kendal. Makam Kiai Sabu Inten. Makam Kiai Sabu Inten berada di Dusun Marongwetan, Desa Purwosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Makam Kiai Sabu Inten
selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah, terutama setiap malam Jumat Legi. Setiap malam Jumat Legi, warga sekitar beserta para pemuda Ansor dan para santri Pondok Pesantren Sunan Kalijogo selalu mengadakan acara ziarah bersama, dipimpin langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijogo. Dan setiap tanggal 7 Syawal selalu diadakan acara haul Kiai Sabu Inten. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda mempunyai informasi lain, silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.